Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil identifikasi dan observasi perencanaan sistem pewadahan dan pengumpulan sampah Kota Salatiga. Dengan saya Muhammad Nur Fadoli dengan NIM 451-241-90-9028 pada mata kuliah pengolahan sampah. Latar belakang pengelolaan sampah di Kota Salatiga. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat membawa konsekuensi jumlah dari timbulan sampah. Timbulan sampah yang tidak tertangani menjadi salah satu penyumbang terjadinya pencemaran lingkungan di masalah estetika. Di pihak lain, adanya tuntutan akan permukiman yang bersih dan sehat dan upaya pemenuhan target SDGs mengakibatkan kebutuhan akan pelayanan persampahan dapat menerapkan pola penanganan dan pengurangan sampah. Dengan pola penanganan sampah tersebut, di atas akan menghasilkan residu yang akan dilakukan pemrosesan akhir di TPA. Sistem pengolahan tempat pemrosesan akhir atau TPA sampah di Kota Salatiga pada awalnya didesain dengan sistem sanitary landfill, namun dalam implementasinya belum berjalan. Terlebih lagi kondisi TPA Gronggo yang lahannya sudah tidak mampu menampung sampah untuk waktu yang akan datang karena overload dan bertambahnya penduduk. Sementara itu, dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 berimplikasi pada keharusan Pemda menerapkan sistem sanitary landfill pada TPA yang dioperasikan. Mengingat pembuatan maupun pengolahan TPA dengan sistem sanitary landfill membutuhkan biaya yang cukup besar. Biaya operasional yang mahal dimulai dari pengadaan alat berat, penyediaan lahan tutup, operasi dan pemeliharaan, sampai penyediaan tenaga yang terdidik dalam pengelolaan sanitary landfill. Selanjutnya, rencana struktur ruang wilayah di Kota Salatiga. A. Rencana struktur ruang wilayah. Rencana struktur ruang wilayah Kota Salatiga pada tahun 2010 sampai 2030 yang berisi tentang rencana sistem pusat pelayanan perencanaan pengembangan sistem prasarana wilayah di Kota Salatiga. Rencana struktur ruang wilayah daerah meliputi yang pertama adalah sistem pusat pelayanan kota. Pusat pelayanan kota memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa dan perkantoran yang meliputi yang pertama adalah Kelurahan Salatiga, ada Kelurahan Kutawinangun, Gedongan, Kalicacing, dan dilanjutkan ada sub pelayanan kota. Pada pusat pelayanan kota menjadi pusat pengembangan pendidikan tinggi, pariwisata, kesehatan, permukiman, industri, pertanian yang dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah Kelurahan Sidoarjo Lor di Kecamatan Sidoarjo. Sub pusat pelayanan Kota Sidoarjo sebagai pusat pengembangan pendidikan tinggi dan pariwisata. Selanjutnya untuk Mangunsari di Kecamatan Sidomukti, yaitu sebagai pusat pengembangan pelayanan kesehatan dan pemukiman. Lalu untuk Randu Acer di Kecamatan Argomulya, yaitu pengembangan kegiatan industri dan kegiatan berbasis pertanian meliputi agrowisata dan agroindustri. Selanjutnya untuk Sidoarjo Kidul di Kecamatan Tinggir, yaitu sebagai kegiatan industri dan berbasis pertanian lahan basah. Untuk pusat lingkungan, pelayanan lokal meliputi pelayanan ekonomi, sosial, dan atau administrasi yang meliputi ada Blotongan, Bugel, Kauman Kidul, Pulutan, Kalibening, Tinggir Lor, Tinggir Tengah, Nomborejo, Ledok, Tegalrejo, Kumpulrejo, Cibungan, Kecandran, dan yang terakhir adalah Kelurahan Dukuh. Untuk kondisi topografi wilayah Kota Salatiga antara 450 sampai 825 meter di atas permukaan air laut. Wilayah Kota Salatiga memiliki relief yang beraneka ragam yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada daerah gelombang, miring, dan datar. Sebagian besar wilayah Kota Salatiga merupakan daerah bergelombang, yaitu 65%. Kemudian daerah miring 25% dan daerah datar yaitu 10%. Untuk lebih jelasnya pembagian wilayah berdasarkan kondisi geologi Kota Salatiga adalah
Untuk daerah Gelombang didomisili oleh Dukuh, Ledok, Kutawinangun Lor, Kutawinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo, dan Kauman Kidul. Untuk daerah Miring yang sebesar 25% terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, dan Sidorejo Lor dan Kidul. Selanjutnya ada Tingger Lor, Pulutan, Kecandran, Ranjawacir, Tingger Tengah, dan Cibongan. Untuk daerah datar yaitu sebesar 10% terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening, dan Blotongan. Selanjutnya pemindahan dan pengumpulan sampah. Sebenarnya di Kota Salatiga sudah diterapkan dan sudah diberi pengumuman untuk tetap menerapkan sistem pewadahan sampah seperti level 1, level 2, level 3, bahkan sampai ke tempat pembuangan sampah sementara. Selanjutnya untuk pemindahan di level 1. Pada pemindahan di level 1, pemerintah menerapkan bahwa ini merupakan bagian dari personal di setiap KK. Maka di setiap keluarga harus memiliki minimal 2 atau 3 tempat sampah level 1 yang akan dapat dipindahkan di level 2. Dan untuk yang level 2 yaitu pemerintah sudah menyiapkan tempat sampah yang dapat diangkat, dan ada juga tempat sampah yang sebenarnya tidak cocok, yaitu tempat sampah yang ditanam. Nah, tujuan dari level 2 ini sebenarnya untuk tempat pengumpulan sampah atau pewadahan sampah di level 2 yaitu di daerah komunal. Selanjutnya untuk yang level 3, pada kali ini level 3 yaitu tempat TPS sementara, dan berikut adalah gambar dari gerobak digunakan untuk pengangkutan dari pewadahan level 1-2 ke level 3. Nah, berikut adalah hasil pengamatan mengenai TPS Kota Salatiga, yaitu ada TPS Blauran, Andong, selanjutnya ada Noborejo, dan yang bagian bawah kanan merupakan Ahmad Yani, dan yang bagian kiri merupakan perpotongan Kota Salatiga. Ini merupakan 5 TPS yang ada di Kota Salatiga yang sebenarnya digunakan untuk tempat pemilahan. Biasanya dipilah oleh petugas untuk pemilahan 3R seperti recycle, reuse, dan reduce. Nah, pada tempat ini biasanya petugas memisahkan sisa-sisa pemisahan yang belum terpisah oleh masyarakat. Biasanya pemerintah juga menghimbau kepada masyarakat untuk memisah di mana sampah yang organik dan di mana sampah yang anorganik. Tapi kebanyakan ada yang masyarakat yang lalai atau yang lupa, maka di TPS ini dilakukan kembali pemisahan antara sampah organik, anorganik, B3, dan yang lainnya. Selanjutnya untuk petugasnya. Di Salatiga sebenarnya banyak sekali petugas yang digunakan untuk menyapu jalan dan mengangkuti sampah-sampah, dan khususnya sampah-sampah non-domestik atau non-pemukiman, yaitu sampah-sampah yang ada di pinggir jalan seperti pertokoan, kafe, apotik, dan tempat-tempat yang lainnya. Dan dapat disimpulkan bahwa Kota Salatiga memiliki beberapa tempat dan fasilitas pengumpulan dan pewadahan sampah yang lain, di mana di setiap rancangannya telah diumumkan di masyarakat dan dilaksanakan dengan semestinya. Namun, pasti tidak mungkin semua masyarakat dapat menaati, dan pasti ada yang lalai, yaitu seperti pemilahan sampah yang organik dan anorganik digabung jadi satu, bahkan B3 juga dijadikan menjadi satu, yang akan mempersulit petugas-petugas yang ada di tempat TPS 3R. Sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan saya dalam berucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.